Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, sebelum itu saya mau menanyakan apa kabar Anda semua? Apakah Anda semua baik-baik saja dan siap untuk belajar? Adapun tujuan dari pembelajaran dari materi ini yaitu menganalisis manusia pada masa praaksara. Nah, saya akan menjelaskan apa itu artinya dari praaksara. Terlebih dahulu kita akan mengenal kata dari praaksara itu sendiri. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirlaka, yaitu prasara yang artinya yaitu yang berasal dari kata pra atau sebelum dan aksara yang artinya tulisan, dan masa sebelum manusia mengenal dengan namanya tulisan. Masa nirlaka yaitu nirlaka berasal dari kata nir yang artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yang sama dengan masa tidak adanya tulisan. Maka masa praaksara ini dikenal dengan masa sebelum adanya tulisan dalam perkembangan manusia di zaman purba. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal dengan tulisan. Yang mana berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi setiap bangsa. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal 3000 tahun lalu sebelum Masehi, yang artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara pada 3000 tahun sebelum Masehi tersebut. Sedangkan pada masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari kerajaan Kutai, yaitu kerajaan tertua yang ada di Indonesia, kerajaan Buddha yang tertua di Indonesia, yang mana diketahui dalam bentuk yupa atau batu tertulis mengenai peninggalan kerajaan tersebut yang terdapat di Muara Kaman pada Kalimantan Timur. Kehidupan manusia pada masa praaksara ini dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Yang mana artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan, sedangkan fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang periodisasi masa praaksara. Periodisasi atau pembagian zaman di muka bumi dapat dilakukan secara tiga, yaitu secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia di permukaan bumi. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu tentang periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, yang kedua maksudnya zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat zaman Neozoikum atau Kenozoikum, yang mana zaman Tertier dan zaman Quartier Zaman Arkaikum atau zaman tertua ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu, yang mana pada zaman ini belum terdapat kehidupan karena kulit bumi masih sangat panas atau belum ada kehidupannya, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan zaman Paleozoikum, yang mana zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Adapun tanda-tanda kehidupan pada zaman ini yaitu antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak mempunyai atau tidak bertulang punggung, seperti jenis ikan, amfibi, dan reptil yang sudah mulai ada pada zaman ini. Untuk zaman yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang zaman Mesozoikum.
Mesozoikum yang berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu, yang mana binatang-binatang terbentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus sudah muncul, dan sudah muncul juga berbagai jenis burung zaman Mesozoikum yang disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum ini terbagi juga menjadi dua zaman. Yang pertama yaitu zaman Tertier. Pada zaman ini, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan yang menyusui. Contohnya gajah purba yang disebut dengan mamut yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Sedangkan zaman yang kedua yaitu atau yang disebut dengan zaman Kuartier yang berlangsung sejak 3000 tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah, untuk periodisasi selanjutnya, saya akan membahas tentang periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis ini, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu, atau semua alat kehidupan sehari-hari manusia sudah terbuat dengan batu. Nah, untuk selanjutnya, zaman logam adalah zaman ditandai dengan kemampuan manusia untuk membuat alat-alat kehidupan sehari-hari mereka dari logam. Nah, untuk zaman batu ini juga dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan tradisi megalitik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu zaman Paleolitikum. Paleolitikum diperkirakan berlangsung pada 600.000 tahun silam. Paleo yang artinya tua, sedangkan litus artinya batu, sehingga Paleolitikum adalah disebut dengan zaman batu tertua yang ada di muka bumi ini. Kehidupan manusia yang sangat sederhana, yang mana hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dengan memperoleh makanan secara berburu dan mengumpulkan buah-buah, umbi-umbian, dan meramu, atau mereka tinggal di suatu tempat jika ada suatu tempat tersebut mempunyai makanan yang cukup untuk mereka, dan jika itu sudah habis maka mereka akan berpindah lagi. Adapun alat yang digunakan yaitu terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpi, yang mana hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandung, Jawa Timur. Untuk zaman selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu dengan zaman Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap. Adapun ciri-ciri di zaman ini adalah kebudayaan Kenjogomendinger atau kebudayaan Abrisaurus Reich atau kebudayaan bumbu dapur sudah diperkenalkan atau sudah dikenali oleh masyarakat atau manusia purba yang tinggal pada zaman itu. Kenjogomendinger berasal dari bahasa Denmark yaitu Kenjoken yang artinya dapur, dan moding yang artinya sampah, maka diartikan sebagai sampah dapur. Kenjogomendinger ini adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan menghasilkan sebuah fosil. Kenjogomendinger ini juga ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Selanjutnya saya akan membahas tentang Abrisaurus Reich. Abrisaurus Reich ini adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas.
Alat-alat ini ditemukan pada gua yaitu antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abruzos Ridge banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Nah, untuk zaman batu selanjutnya yaitu zaman Neolitikum. Neolitikum ini berasal dari kata neo yaitu baru dan litos yaitu batu, maka dapat disimpulkan Neolitikum berarti zaman batu baru. Manusia pada masa ini mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan mereka sendiri, yaitu dengan kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Kalau kapak lonjong berukuran besar disebut dengan Walzenbeil dan kecil disebut dengan Kleinbeil, sedangkan kapak persegi memiliki bentuk persegi panjang dan trapesium. Kapak persegi ini ukuran besarnya disebut belio dan fungsinya sebagai cangkul. Kapak ukuran kecil disebut tarah atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Nah, anak-anak sudah paham kan yang dimaksud dengan apa itu kapak lonjong dan kapak persegi? Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pada zaman Neolitikum ini juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, serta pakaian. Pokoknya pada zaman ini manusia sudah mulai maju dan mulai mengenal dengan namanya pakaian dan perhiasan. Zaman batu selanjutnya yaitu zaman yang dimaksud dengan tradisi megalitik, yang artinya mega artinya besar dan litos yang artinya batu, maka dapat disimpulkan megalitik berarti batu besar. Tradisi megalitik ini adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang atau pemujaan dinanisme dan animisme. Oke, lanjut. Seperti jenis-jenis bangunan megalitik ini dapat kita temukan pada zaman sekarang yaitu menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Selanjutnya atau jenis bangunan megalitik selanjutnya yaitu dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu yang terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batuan yang lain. Dolmen ini berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur atau pelinggih, tempat duduk untuk kepala suku atau raja pada zaman megalitik ini. Untuk jenis batu selanjutnya yaitu jenis kubur peti batu. Kubur peti batu ini adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan memujur ke arah sungai atau gunung. Jenis bangunan megalitik selanjutnya yaitu waruga. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Jenis bangunan megalitik selanjutnya yaitu sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang terbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali. Berikut contoh-contoh dari sarkofagus.
Jenis bangunan megalitik selanjutnya yang dapat kita temukan yaitu punden berundak. Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak ini berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang pada zaman batu tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang zaman logam. Zaman logam ini terdiri dari zaman perunggu dan zaman tembaga. Zaman tembaga ini tidak ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi, yang mana benda yang dihasilkan pada zaman ini adalah kapak corong, yaitu kapak yang menyerupai corong. Yang kedua nekara, yang ketiga moko, yang keempat bejana perunggu, manik-manik, dan yang kelima yaitu cendrasa atau kapak sepatu. Untuk periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan pada zaman batu atau pada zaman praaksara ini juga terbagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, dan masa perundingan. Adapun masa berburu dan mengumpulkan makanan ialah periodisasi manusia pada zaman praaksara berdasarkan kehidupan. Yang pertama yaitu terdiri dari 3 masa. Maka yang sudah saya sebutkan tadi, terlebih dahulu saya akan membahas yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini mereka hidup bergantung pada alam, tinggal di daerah yang ada airnya, hidup secara berkelompok. Karena untuk hidup berkelompok ini mereka akan dijauhi oleh binatang buas dan hidup secara nomaden atau secara berpindah-pindah dan berburu serta mengumpulkan makanan dari alam. Pada zaman ini mereka mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu yang berbentuk kapak kasar seperti kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Oke. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, yang mana mulai mengenal cara bercocok tanam secara sederhana dan mengembangkan binatang. Alat-alat dari batu yang bentuknya yaitu seperti kapak Sumatera yang terbuat dari alat tulang sampung. Tinggal di dalam gua dan dinding gua yang dilukis berupa gambar tangan binatang yang menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada zaman ini, yaitu misalnya lukisan cap tangan dengan latar belakang warna merah mengandung arti kekuatan pelindung untuk mencegah roh-roh jahat yang masuk ke dalam tubuh manusia pada zaman ini. Dan cap tangan yang jarinya tidak lengkap dianggap sebagai tanda berkabung oleh manusia pada zaman ini jika ada salah satu dari mereka yang meninggal dunia. Nah, untuk zaman selanjutnya yaitu yang disebut dengan masa bercocok tanam. Hidup dengan bercocok tanam ini, mereka telah mengembangbiakkan binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan, menetap dan bentuk masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Alat-alat mereka sudah lebih halus, seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan dari batu, dan kulit kerang. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang sudah mulai ada pada zaman ini dan tetap berlanjut. Berkembang tradisi pendirian bangunan megalitik, yaitu bangunan besar yang terbuat dari batu. Baiklah, masa selanjutnya saya akan membahas tentang masa perundingan. Perundingan berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan, yang mana pada masa ini manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas yang terbuat dari
logam yang mereka gunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, untuk perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara pemujaan nenek moyang mereka. Berkembangnya pemahatan arca dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan sudah ditemukan pada zaman ini. Masyarakat pada zaman ini sudah hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Nilai budaya dan tradisi dari kehidupan manusia pada zaman praaksara ini yaitu nilai religius, yaitu kepercayaan masyarakat pada zaman praaksara ini, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme, nilai gotong royong, nilai musyawarah, tradisi bahari atau pelayaran, tradisi bercocok tanam, dan nilai keadilan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat video kali ini. Untuk video kali ini saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.